ringtone humming, headed out to the highway. Batu bara bahan bakar fosil adalah sumber energi terpenting untuk pembangkit listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, batu bara juga memiliki karakter negatif, yaitu sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain seperti gas alam memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batu bara. Dengan tingkat produksi saat ini, apabila cadangan baru tidak ditemukan, cadangan batu bara global diperkirakan habis sekitar 112 tahun ke depan. Cadangan batu bara terbesar ditemukan di Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Produsen batu bara terbesar pada tahun 2016. Urutan pertama ada Cina, volume produksi di 1685,7 juta ton. Yang kedua ada Amerika Serikat di 364,8 juta ton. Yang ketiga ada Australia di 299,3 juta ton. Yang selanjutnya ada India di 288,5 juta ton. Yang selanjutnya ada Indonesia di 255,7 juta ton. Selanjutnya ada Rusia di 192,8 juta ton, dan yang terakhir ada Afrika Selatan di 142,4 juta ton. Untuk batu bara Indonesia, produksi dan ekspor batu bara Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia sejak tahun 2005. Ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batu bara thermal. Porsi signifikan dari batu bara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah antara 5.100 dan 6.100 kcal per gram, dan jenis kualitas rendah di bawah 5.100 kcal per gram, dan sebagian besar permintaan berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batu bara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berkaitan dengan cadangan batu bara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan batu bara global, terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60% dari cadangan batu bara total Indonesia terdiri dari batu bara kualitas rendah yang lebih murah, yang memiliki kandungan kurang dari 6.100 kcal per gram. Ada banyak kantung cadangan batu bara yang kecil terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun demikian, 3 daerah cadangan batu bara terbesar di Indonesia adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Industri batu bara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batu bara dan konsesi tambang batu bara, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sejak awal tahun 90-an, ketika sektor pertambangan batu bara dibuka kembali untuk investor luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor, dan penjualan batu bara dalam negeri. Namun penjualan domestik agak sedikit signifikan karena konsumsi batu bara dalam negeri yang relatif sedikit di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan penjualan batu bara domestik yang pesat karena pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap program energi ambisiusnya, menyeratkan pembangunan berbagai pembangkit listrik yang sebagian besar menggunakan batu bara sebagai sumber energi karena Indonesia memiliki cukup banyak cadangan batu bara. Selain itu, beberapa perusahaan pertambangan besar di Indonesia, misalnya penambang batu bara Adaro,
telah berekspansi ke sektor energi karena harga komoditas yang rendah membuatnya tidak tertarik untuk tetap fokus pada ekspor batu bara, sehingga menjadi perusahaan energi terintegrasi yang mengkonsumsi batu bara mereka sendiri. Ekspor batu bara Indonesia berkisar antara 70-80% dari total produksi batu bara, sisanya dijual ke pasar domestik. Selama tahun 2000-an, boom komoditas menjadikan industri pertambangan batu bara sangat menguntungkan karena harga batu bara cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan Indonesia dan keluarga kaya memutuskan untuk mengakuisisi konsesi pertambangan batu bara di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada akhir tahun 2000-an. Waktu itu batu bara dikenal sebagai emas baru. Apa yang mendorong peningkatan produksi dan ekspor batu bara di Indonesia pada waktu itu? Batu bara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkitan listrik, paling sedikit 27% dari total output energi dunia dan lebih dari 39% dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batu bara karena kelimpahan jumlah batu bara. Proses ekstraksinya yang relatif mudah dan murah, dan persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan dengan sumber daya energi lain. Indonesia memiliki cadangan batu bara kualitas menengah dan rendah yang melimpah. Jenis batu bara ini dijual dengan harga kompetitif di pasar internasional, ikut disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah. Indonesia memiliki posisi geografis strategis untuk pasar raksasa negara-negara berkembang, yaitu Cina dan India. Permintaan untuk batu bara kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam karena banyak pembangkit listrik bertenaga batu bara yang baru telah dibangun untuk mensuplai kebutuhan listrik penduduknya yang besar. Negara tujuan utama untuk ekspor batu bara Indonesia adalah Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Selama tahun kejayaannya, batu bara menyumbang sekitar 85% terhadap total penerimaan negara dari sektor pertambangan. Prospek masa depan sektor pertambangan batu bara Indonesia. Boom komoditas pada era 2000-an menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekspor batu bara. Kenaikan harga komoditas ini semakin besar dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Seperti itu, situasi yang menguntungkan ini merubah pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika harga komoditas menurun begitu cepat. Indonesia terkena pengaruh faktor-faktor eksternal ini karena ekspor komoditas terutama untuk batu bara dan minyak sawit berkontribusi untuk sekitar 50% dari total ekspor Indonesia, sehingga membatasi pertumbuhan PDB pada tahun 2009 sampai 4,6% yang boleh dikatakan masih cukup baik, terutama didukung oleh konsumsi domestik. Pada semester 2 tahun 2009 sampai awal tahun 2011, harga batubara global mengalami rebound tajam. Kendati begitu, penurunan aktivitas ekonomi global telah menurunkan permintaan batubara, sehingga penyebab penurunan tajam harga batubara dari awal tahun 2011 sampai 2016. Selain dari lambatnya pertumbuhan ekonomi global dan pelemahan tajam perekonomian Cina, penurunan permintaan komoditas, ada pula faktor lain yang berperan pada era boom komoditas 2000-an yang menguntungkan banyak perusahaan pertambangan baru yang didirikan di Indonesia, sementara perusahaan-perusahaan tambang yang sudah ada meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi mereka. Hal ini menyebabkan kelebihan suplai yang sangat besar dan diperburuk oleh antusiasme para penambang batubara di tahun 2010 sampai 2013 untuk memproduksi dan menjual batubara sebanyak mungkin. Karena rendahnya harga batubara global dalam rangka menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Pada paruh
kedua 2016 harga batu bara melonjak ke level yang kita lihat pada awal 2014, sehingga memberikan angin segar ke industri pertambangan. Kenaikan harga ini dipicu oleh pulihnya harga minyak mentah, meningkatnya permintaan batu bara domestik di Indonesia seiring dengan kembalinya pembangkit listrik tenaga baru, batu bara baru. Namun yang lebih penting lagi yaitu kebijakan penambangan batu bara Cina. Produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia memutuskan untuk memangkas hari produksi batu bara domestiknya. Alasan utama mengapa Cina ingin mendorong harga batu bara ke level yang lebih tinggi pada paruh kedua tahun 2016 adalah tingginya rasio kredit bermasalah non-performing loan atau NPLs di sektor perbankan Cina. Rasio NPL-nya meningkat menjadi 2,3% pada tahun 2015. Alasan utama yang menjelaskan kenaikan rasio NPL ini adalah perusahaan pertambangan batu bara Cina mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya kepada bank. Namun mengingat aktivitas ekonomi global masih agak suram, arah harga batu bara dalam jangka pendek hingga menengah sangat bergantung pada kebijakan batu bara Cina. Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil terutama batu bara akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat. Sehingga batu bara terus menjadi sumber energi vital. Tetapi begitu, teknologi batu bara bersih dan pertambangan batu bara akan segera diperlukan di masa mendatang. Sebagian karena faktor komersil dan Indonesia diharap akan terlibat secara aktif di dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batu bara. Teknologi batu bara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang terkait dengan pertambangan batu bara seperti pengembangan waduk-waduk kulit bit metal yang berpotensi banyak memiliki oleh Indonesia telah mulai mendapatkan perhatian belakangan ini. Kebijakan pemerintah Indonesia mempengaruhi industri pertambangan batu bara nasional untuk memperoleh suplai dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia meminta para produsen batu bara untuk mencadangkan sejumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri. Selain itu, pemerintah dapat menyetel pajak ekspornya untuk mengurangi ekspor batu bara. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah menyatakan keinginan untuk meningkatkan konsumsi domestik batu bara hingga batu bara mensuplai sekitar 30% dari pencampuran energi nasional pada tahun 2025. Like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to live. Nasib industri pertambangan Indonesia di tahun 2026 menghadapi tekanan berat berupa ancaman PHK massal, penurunan operasional alat berat, hingga ketidakpastian investasi akibat kebijakan pemangkasan kuota produksi
dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB oleh Kementerian SDM. Langkah-langkah pemangkasan ini diambil pemerintah untuk mengontrol pasokan global, menjaga stabilitas harga komoditas, dan memperketat tata kelola lingkungan. Berikut adalah detail nasib dan dampak nyata yang kini tengah melanda sektor pertambangan nasional. Yang pertama, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penurunan kuota memaksa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja secara drastis. Berdasarkan hitungan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PAHI), setiap mengurangi 1 juta ton produksi komoditas berpotensi memicu PHK terhadap sekitar 500 pekerja. Di sektor nikel, raksasa seperti Weda Bay Nickel bahkan dilaporkan melakukan pengurangan tenaga kerja dan kontraktor hingga 65% atau setara 10.000 pekerja. Akibat kuota tahunannya dipangkas dari 42 juta metrik ton menjadi hanya 12 juta. Yang kedua ada sektor jasa pertambangan dan alat berat terpuruk. Dampak domino paling instan dirasakan oleh perusahaan kontraktor pihak ketiga yang memegang 85% pekerjaan di lapangan batubara. Sekitar 25% hingga 50% alat berat ini menganggur karena operasional lapangan dikurangi. Kondisi ini memicu resiko kredit macet pada perusahaan pembiayaan dan perbankan yang mendanai pengadaan alat berat tersebut. Yang ketiga, pemotongan target komoditas utama. Pemerintah secara agresif rem laju produksi untuk 2 komoditas andalan Indonesia. Batubara dipangkas menjadi kisaran 600 juta ton dari realisasi tahun sebelumnya mencapai 790 juta ton. Beberapa perusahaan anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia bahkan mengalami pemotongan kuota mandiri hingga 40-80%. Biji nikel, target serapan RKAB nasional ditekan ke level 250 hingga 270 juta ton, anjlok dari realisasi tahun 2005 yang menyentuh 379 juta ton. Yang keempat, ancaman ekosistem bisnis non-inti. Mencutnya aktivitas di wilayah lingkar tambang ikut mematikan bisnis penyanggah lokal. Pendapatan penyangga jasa catering, pasokan bahan bakar, bisnis suku cadang, hingga penyerapan tenaga kerja keamanan atau security ikut merosot tajam seiring dikuranginya kapasitas produksi buruh. Dan yang kelima, risiko kehilangan pembeli internasional. Banyak perusahaan tambang terpaksa menegosiasikan ulang kontrak pasokan jangka panjang dengan pembeli di luar negeri akibat ketidakpastian volume produksi. Negara-negara importir besar seperti India dilaporkan mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain karena khawatir akan resiko perubahan kebijakan yang mendadak atau country risk di Indonesia. Two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to live.
heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how